Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BMN Podcast. Tentunya BMN Podcast yang selalu memberikan suguhan-suguhan dan tema-tema menarik, Didi ya. Iya benar. Dan bagaimana kabarnya di sore hari ini, Didi? Kabarnya Didi sih alhamdulillah baik ya Mas Prabu. Walaupun cuacanya sekarang anginnya lah dingin ya, hujan-hujanan. Memang Didi kalau udah hujan-hujanan itu pengennya ya pengen di rumah pakai selimut, ada gorengan, ada film gitu kan. Bener, yang hangat-hangat ya Mas Prabu. Betul. Menemani. Kalau Didi sendiri kalau di hujan-hujan di musim hujan seperti sekarang tuh biasanya ngapain yang menjadi favorit Didi? Kalau Didi sih nih ya Mas Prabu, dulu kegiatan Didi pas masih belum bekerja di sini, Didi tuh biasanya kalau hujan-hujan tuh suka beli mie. Mas Prabu. Mie apa? Mie bengkang mie atau apa? mie mie apa? mie instan, Mas Prabu. Bikin mie instan, terus apalagi pas hujannya deras tuh Mas Prabu sama siapin teh hangat. Langsung menelan Pahitnya kehidupan. Jangan yang pahit-pahit yang disebutin. Biasanya kayak gitu. Terus selain itu sih kayak di rumah aja sih Mas Prabu, ngumpul sama keluarga, bercerita gitu ya. Kalau Mas Prabu sendiri gimana? Kalau Prabu sendiri kalau di masa kecil dulu ya beda apa ya? Beda pembahasan. Okay. Kalau di Prabu masih kecil itu biasanya kalau udah hujannya pas di malam hari itu ceritanya cerita horor. Wah, iya. Itu dapat banget suasana. Dapat hujan-hujan cerita horor biasanya. Kalau Prabu sendiri kan memang takutan dulu masih kecil. Oh iya. Jadi kalau mau ke kamar mandi itu harus diantar gitu ya. Sama bunda. Kayaknya kalau tentang itu semua anak kecil kayak gitu sih ya Mas Prabu. Pasti penonton di rumah juga pernah mengalami juga. Pas masih kecil kalau ngumpul sama teman-teman jadi kayak jagoan. Malam-malam mau ke kamar mandi pun minta. Kalau dulu masih kecil ya, ini bicara masa lalu dulu nih ya Didi ya. Kalau masih kecil kan kalau dulu itu enggak tahu kalau di tahunnya Didi ya, di tahun 96 gitu ya kali ya. Prabu itu kan kalau ngaji tuh pasti ke bentar. Mas Prabu lahir tahun 92. Oh, berarti kalau tahun 96 Mas Prabu umur 4 tahun. 4 tahunan ya. Oh iya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu udah ngaji Prabu di langgar kalau bahasanya kalau orang rumah itu langgar gitu ya. Itu langgarnya, masjidnya, musolanya beda sama sekarang. Kalau sekarang kan sudah model-modelnya keramik ya udah bangunan. Udah kayak gitu. Masjid lah ya, walaupun langgar sekarang masih kayak masjid. Kalau dulu enggak Didi kalau Prabu Didi. Jadi ada ini semacam apa ya? Kamu tahu pondok-pondokan sawah kayak gitu tuh? Jadi modelnya seperti itu di atas gitu. Iya tahu Didi yang kayak zaman dulu, jadi kayak ada pintunya gitu ya Mas Prabu, kayak yang pas langsung tempatnya aja gitu. Cuman ada sih kalau di Langgar Prabu dulu ada ininya pintunya, cuman dari gedek juga gitu kayak. Terus lucu deh kalau dulu itu kalau masalah ngaji tuh daripada yang sekarang ya. Kalau sekarang gimana ya kesannya itu guru seakan-akan kalau mencubit muridnya itu seakan-akan salah banget. Padahal kalau sekarang kalau dulu itu menjadi barokah tertentu buat si murid. Gitu. Jadi kalau enggak dicubit, enggak dipukul Mas Prabu enggak bakalan bisa ngaji. Betul banget. Dulu ya Prabu itu mau ngaji aja, mau ngaji bahasanya kalau pas alhamdulillahirabbil gitu tuh sulit banget dulu Tapi ketika ada pukulan ataupun cubitan langsung gitu ya. Bisa ya gitu. Itu secara spontan langsung bisa. Itu kan dulu Mas Prabu beda sama sekarang. Kalau sekarang mencubit atau bahkan mukul dikit aja itu bisa diperkarakan. Aduh itu repot dah kalau sekarang. Cuman memang beda ini sih ya, beda zaman. Orang tuanya juga sudah beda. Kalau dulu Didi dulu juga pernah
pas ngaji tuh kayak gitu dipukul gitu. Terus Itu orang tua Didi gak marah. langsung dikasih gorengan anunya. Pak Kiainya. Enggak masalah Oh, gitu. nggak ada masalah. Coba kalau sekarang Mas Prabu ada anak kecil yang dipukul, kayaknya langsung diperkarakan. Betul itu. Ngeri. Malah kalau orang tua Prabu, mon kalau kamu nangis pas dipukul kiai ataupun guru itu ditambahin di Tambah rumah. dipukul ya. Jadi biar tambah nangis. Biar tambah Tapi nangis. sebenarnya itu sih ilmu ya Mas Prabu. Ilmu. Bukan ilmu dipukulnya, bukan ilmu dijubitnya, cuman kan cara belajarnya zaman dulu sama sekarang kan beda. Beda banget. Tapi kalau zaman dulu itu benar-benar terbukti loh, kalau dipukul itu kayak kita kan sebenarnya takut. Jadi kayak memacu untuk Ya harus Allah. bisa nih, harus bisa. Iya, harus betul. bisa ngaji ya. Dulu ya kalau dari guru Prabu sendiri hal-hal yang tidak boleh ataupun dilarang seperti apa ya, kalau Maduranya itu ngenduk dere. Ngenduk dere Apa itu apa ya? Jadi merpati itu dipacu. Oh, yang merpati dilepas gitu. Itu udah boleh banget dulu. Oh, itu nggak boleh. Jadi kalau ketemu santri-santrinya langsung dikasih hukuman, disuruh kalau sekarang baca itu malah- istighfar. Kalau sekarang itu malah kayak kayak yang ada di pembiaran lomba, gitu ya. kayak lomba apa ya Mas Prabu ya? Iya, ada lombanya. Malah ada hadiahnya. Duh, repot nih Kalau dulu saya. hadiahnya dipukul, disuruh Dibaca istighfar. dihukum. Mau naik-naik aja mau naik-naik ke pohon jambu atau ketemu gitu ya. Waduh, itu ceritanya gini dulu kalau Prabu. Kalau Gimana, Prabu itu di sore ataupun di pagi hari kalau sudah main sama teman-teman, ada salah satu pohon jambu yang memang itu sih kelihatannya nggak dirawat sih sama orangnya gitu tapi ya gitu dibuat apa ya sama teman-teman, dibuat mainan dan juga diambilin jambunya. Nah, ketika ada guru yang lewat gitu kan, guru yang lewat, nggak tahu tingginya berapa meter, Prabu loncat kayak kelelawar. Ya Allah. Padahal itu lagi naik-naiknya. Iya. Mau ngambil jambu itu Ngambil ceritanya jambu. Mas Prabu. Emang kalau Padahal. Wes yang teman-teman itu. loncat langsung lari juga mikir sandalnya di mana. Kembung aku kalau besi kembung aku. Itu deh bahasanya sudah Udah mulai campur Udah mulai. jauh. Bervariasi. Tapi kalau memang masa kecil itu memang masa-masa yang asik, seru. Asik memang kalau Apalagi pas musim hujan kayak gini, biasanya kalau masih kecil tuh suka mandi hujan. Pernah gak Mas Prabu? mandi hujan, Sama minum teman-teman. air hujan. Sama teman-teman. Pernah minum air hujan? Enggak. Gak juga, tidak diminum juga sih Kalau Mas Prabu. Prabu dulu gitu minum air hujan di. Atau pas dari genteng yang jatuh itu Iya. diginikan. Gini kan dingin. Tapi seru loh Mas Prabu kayak gitu sama teman-teman. Terus kayak kejar-kejaran gitu. Pas hujan-hujan pulang-pulang dimarahin. Iya, itu. Pulang-pulang ada yang sakit flu, ada yang pilek apa. Cuman Wah kan ya, kalau Prabu gini pasti sudah keluar kan? itu kedengeran dah ya. Kedengeran sumpah Kedengeran itu mungkin. keras banget. Keras banget itu. Emang kan sekarang syutingnya juga lagi Hujan, mendung banget. mendung banget, Tapi hujan. tidak hujan. Tuh kayak judul lagu. Kalau di daerah timur hujan katanya Di mana di itu? daerah timur. Oh, daerah Situbondo gitu ya. Bondo hujan. Nah Emang sih tadi Prabu yang gini itu Prabu mau bilang mitos. mitos. Nggak tahu kalau Tapi kok yang kedengeran langsung geluduk ya. langsung ada geluduknya. Mitos, Mitos apa berbicara masalah mitos. Nggak tahu kalau orang tua dulu kalau pas hujan pertama itu jangan pernah mandi hujan. Hujan Di pertama hujan, gimana? maksudnya pertama kali turunnya hujan itu jangan sampai mandi. Oh, maksudnya habis kemarau panjang terus hujan gitu. Hujan di hari pertama. Gitu. Itu nggak boleh mandi. Mitosnya itu katanya bisa menyebabkan kita itu sakit gitu, langsung sakit pas kalau kena hujan pertama itu. Kayak hujannya itu bawa penyakit gitu. Nggak tahu kalau mitosnya itu mitos apa enggak sih kalau menurut Didi? Menurut Didi sih mitos juga. Didi juga pernah dengar kayak gitu. Jadi ya mitos, kalau mitos kan percaya tidak percaya Mas Iya, Prabu. iya, iya. Tidak dipercaya, dilakuin itu bisa aja terjadi. Bisa. Tapi kalau dipercaya ya udah percaya aja. Berarti Mending cari aman aja. Lebih ke ya dia, lebih ke sugesti kayaknya ya. Iya benar-benar. Tapi kalau dulu itu dianggap benar loh Mas Prabu sama orang-orang zaman dulu. Emang mitos kan yang bikin kan orang-orang zaman dulu ya. Jadi percaya aja ada kayak gitu. Iya. Cuman karena semakin maju jadi orang-orangnya juga makin berbeda lah ya pemikirannya sama dulu. Jadi itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Gitu ya. Ya tergantung lagi kepada ini ya dia. Ya memang sih kalau masalah ini ya
masalah percaya atau tidak keyakinan percaya. ya, sugesti juga ya. Jadi kalau kita percayakan hal itu terus dilanggar bakalan terjadi. Kalau nggak mau percaya, ya nggak usah percaya aja sekalian. Kalau Prabu sendiri 20% dah. Itu di 20% percaya atau 20% percaya. Dari untuk sekarang ini. Kalau dulu takut banget deh. Jadi mau kalau dulu percaya banget. Jadi takut benar. Terus kalau ngelanggar pasti terjadi. Entah itu flu, terus langsung sakit kepala. Emang sekarang masih suka mandi hujan, Mas Prabu? Masih suka. Suka banget sama hujan. Apalagi kalau pas pulang kerja gitu kena hujan ya. Padahal bawa jas hujan tapi sengaja dipakai. Flashback lah ya. Flashback jadi masa kecil lagi. Betul. Itu lagi Mas Prabu. Mas Prabu tahu gak hujan yang katanya ada hujan kolat? Kolat hujan itu kolat. Jamur. Teman-teman, hujan jamur. Kolat itu loh Mas Prabu yang dicari di jamur-jamur liar yang dicari. Itu ada hujan yang hujannya tuh modelannya tidak terlalu deras, juga tidak terlalu gerimis, jadi kayak sedang-sedang aja, dan itu cuma terjadi sebentar. Itu namanya hujan kolat kalau katanya orang-orang rumah sih percayanya kayak gitu. Tapi bukan hujan jamurnya ya? Bukan hujan jamur ya? Maksudnya itu hujan kalau kena tanah itu jadi tumbuh jamur. Nah itu biasanya Didi dulu kalau pas masih kecil, kalau udah katanya hujan kolat itu hujan jamur itu teman-teman tuh pada mulai ngumpul nyari jamur, dan itu benar-benar banyak Mas Prabu. Itu bisa dapat sekresek. Itu jamur apa itu? Jamur liar, cuman yang bisa dimakan itu loh Mas Prabu, yang bisa dimasak. Oh, itu jamur yang ada di di bekas tumpukan padi atau yang memang tumbuh liar gitu? Tumbuh liar. Kadang ada kayak di pekarangan, ada juga di sawah-sawah. Tapi biasanya Didi sama teman-teman tuh kalau nyari di jalan-jalan kayak mau ke sawah gitu loh, kayak di jalan-jalannya. Itu biasanya kalau pas habis hujan kolat itu banyak Mas Prabu. Itu jamur apa aja yang Didi tahu dulu? Itu kalau seingatnya Didi tuh ya ada jamur pereng Mas Prabu. Pereng namanya. Soalnya itu bentuknya besar. Terus ada jamur bintang, tahu nggak Mas Prabu? Yang kecil-kecil tapi itu tumbuhnya banyak. Terus jamur apa ya Didi lupa tuh. Kolat mano itu jamur burung. Jadi kayak burung gitu, kuncup gini. Yang bentuknya nutup kayak payung ya. Iya tahu. Itu namanya kolat mano. Iya katanya sih. Biasanya yang sering ditemuin tuh yang jamur itu loh, yang jamur pereng, yang kolat pereng. Soalnya itu besar. Makanya kalau Prabu sulit yang menemuin kayak gitu. Kalau enggak saking rezekinya. Kalau di rumahnya Didi tuh banyak Mas Prabu. Ya? Itu kan tangganya enggak tinggi ya, cuman ukurannya di atasnya besar. Jadi pas dimasak tuh lumayan banyak dan benar-benar enak. Sampai mungkin itu juga menjadi menjadi apa ya? Mungkin kebawa mungkin ya dari masa kecil Prabu juga dulu kan suka juga sama kolat itu. Makanya sering nyari kolat juga. Dan beberapa tahun yang lalu Prabu juga membudidayakan kulat itu. Kulat. Jamur Mas Prabu. Jamur. Oke. Waduh, sedikit dah ya kita memberikan mukadimah ataupun pembukaan ya. Tentang hujan dan pengalaman di masa kecil. Topik yang akan kita bahas di sore hari ini apa sih? Di podcast kali ini yaitu tentang hujan dan bencana alam di Indonesia. Pastinya memang banyak banget ya dia. Ketika sudah hujan, bencana sudah mulai seliweran ya. Mulai dari banjir, dari tanah longsor, atau mungkin juga gempa bumi sih bisa juga, karena mungkin pergeseran juga ya Mas Prabu. Dan menurut BMKG nih ya Mas Prabu, yang barusan Didi baca sedikit-sedikit, itu katanya sekarang sudah memasuki fase La Nina. Tahu nggak Mas Prabu? Apa itu? La Nina. Bukan Nina Bobo ya. Tahu ya. La Nina ini katanya kebalikannya sama El Nino. Dan El Nino ini merupakan naiknya suhu normal di atas permukaan laut. Laut. Jadi di atas permukaan laut tuh suhunya tuh naik gitu Mas Prabu. Nah, La Nina ini kebalikannya dari El Nino. Jadi suhunya tuh makin turun, dan itu diperkirakan bakal terjadi sampai Februari 2022. Emang
Emang kan udah musim hujan ya Mas Prabu, dan juga Betul. pemerintah juga memperingatkan, katanya Betul. disuruh, maksudnya yang berpergian juga harus bawa jas hujan. Banyak himbauan lah ya Sudah kepada banyak. masyarakat, dan tentunya juga bukan hanya himbauan kepada masyarakat ya, dan harus juga disadari harusnya Iya, oleh benar-benar. masyarakat. Kalau cuman nunggu dihimbau terus ya, seperti ini gimana drainase yang harus drainase itu yang harus memang betul-betul kita perhatikan, maksudnya saluran air, oh iya, entah itu got rumah. Nah ini langsung harus diperhatikan ya. diperhatikan. Ngambil di salah satu contoh aja di daerah Prabu, di daerah timur itu memang kalau sudah hujan itu pasti banjir, Pasti banjir. Dan itu banjirnya bukan, kalau banjir ke rumah orang sangat bahaya banget ya. Kalau ini langsung ke aspalan, Ke jalan raya. Dan jadi itu kan kayak gotnya gitu penuh ya Mas penuh. Prabu, banyak sampahnya. kalau wes hujan banjir pastinya sampahnya itu sudah masuk ke aspalan semua jadi seperti ranting-ranting pohon, terus kresek gitu wes banyak. Itu bahaya juga sih ya Mas Prabu. Iya kalau jalannya, maksudnya jalannya rata, gak rusak. Tapi kalau seandainya ada jalannya yang bolong itu kan bener. bahaya juga. Waduh, itu Prabu sudah ngalamin Apa? Sudah pernah jatuh? pernah gini sudah. Sudah pernah jatuh. Ya Allah, ya itu seakan-akan kita tuh ini dangkal apa? Dangkal apa? Jadi seakan-akan hormon testosteron Prabu itu. Hormon testosteron itu apa sih? Iya, hormonnya tuh hormon apa ya? Adrenalin. Jadi seakan-akan mau dicoba gitu, ini dangkal apa dalam ya. Jadi dicoba aja sama Prabu ya. Ternyata dalam subhanallah dalam. langsung. Itu kan kayak gitu Mas Prabu, kalau dalam, kalau enggak dalam kan langsung bisa gitu. Itu kalau dalam kan bisa. Ya itu jomplang jadinya. Iya, sebenarnya itu harus kesadaran diri sendiri sih juga ya Mas Prabu. Mungkin yang rumahnya di dekat rumah, di dekat selokan. Yang rumahnya di dekat selokan, bukan di dekat. Barusan dibilang rumahnya di dekat rumah. Rumah yang di dekat rumahnya Didi dong, tetangganya. Rumah yang di dekat jalan raya Mas Prabu. Rumah yang di dekat jalan raya yang mungkin ada selokannya kotor, ya dibersihkan lah ya Mas Prabu. Dan jangan buang sampah ke selokan sih. Itu kan karena ada yang buangin sampah ke situ Mas Prabu. Ya alhamdulillah sih. Kalau warganya Prabu sendiri ya, lingkungannya Prabu sendiri itu alhamdulillah banyak yang sudah sadar akan hal itu. Seperti memang setiap minggunya sering motongin rumput di pinggir jalan itu yang sudah gotong royong, drainase dibersihkan. Ya itu efeknya takutnya kalau udah penghujan seperti sekarang, meluapnya air hujan itu di saluran air membuat aspal itu menjadi bolong. Kan juga gak enak kita sebagai pengendara motor ataupun mobil. Walaupun jalannya pun gak bolong nih, tapi kalau sampahnya ke tengah-tengah kan gimana? Iya itu. Iya kalau sampahnya kecil-kecil, sampahnya biasanya kan ada kayak kresek besar apa gak tahu itu, jadi bahaya banget sih ya. Emang harus kesadaran diri sendiri aja semuanya. Benar, cocok. Buat jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, dan jaga diri juga. Betul sekali Nah, untuk para pemirsa di rumah yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa ya untuk selalu jaga kebersihan lingkungan, dan pastinya prokes selalu dijaga juga. Iya, prokes juga masih harus dijaga. Walaupun COVID sekarang sudah tidak terlalu membara seperti panas. Benar, kalau dulu kan memang seakan-akan kita tuh takut yang mau keluar Terus pas itu lagi Mas Prabu yang zamannya kayak banyak orang meninggal tuh. Nah itu kan juga ngeri. Jadi prokes juga harus dijaga walaupun COVID sudah mulai menurun, alhamdulillah, tapi harus tetap dijaga sampai benar-benar habis. Betul. Ya. Apa ya lagi ya dia di musim penghujan ya? Di musim penghujan sih kayaknya ada banyak yang mau kita bahas, cuman kita kayaknya mau break dulu. Break aja dah dulu ya. Break dulu dan kita lanjut selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di BMN Podcast. Oke, kembali lagi di BMN Podcast.
tadi 20 menit kita sudah membahas seputar banjir ya Mas Banjir. Prabu, banjir dan kisah pas waktu masih kecil. Banyak juga ya yang kita bahas, dan kedepannya Banyak. kita juga bakal membahas bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia, Betul. terutama di Bondowoso gitu ya Mas Bondowoso. Prabu. Yap. Yang pertama nih di bencana apa nih kemarin yang sempat viral juga ya di dia. Yang Di itu Bondowoso. di Bondowoso. Hmm. Di Bondowoso yang benar-benar banjir sih tahun 2020 Mas Prabu. 2020 di Sempol. Oh, yang di Sempol, di Belawan itu ya. Iya, di Belawan. Mas Prabu tahu juga itu. Tahu juga. Pas Gimana itu bertepatan kan Prabu juga di situ punya temen kan yang memang lainnya itu temen ini sales rokok gitu kan. Oh, Nah, takutnya pernah jadi sales rokok? enggak, teman Prabu. Oh, teman Mas gitu. Prabu. Nah, pas pada waktu itu di Rumahnya di sana. enggak, pas waktu itu dia Ke sana. ke sana pas pada saat waktu ini terjadi banjir itu. Tak kira udah terkena banjir, ternyata alhamdulillah teman itu masih sempat lewat dulu sebelum banjir gitu kan. Oh, jadi dia sudah balik dulu lah ya Mas Prabu. Bener Itu banget. istilahnya naik apa turun ya? Kalau Kalau turun ya Mas turun, Prabu ya. Soalnya di sana kan gunung. Iya. Alhamdulillah ya dia turun dulu. Ya Kalau itu. kalau enggak sih Saya kena- telepon tuh di situ. Oh, gimana kamu kabarnya? Katanya di situ ini banjir. Iya bro, banjir bro. Emang pas waktu itu ya Mas Prabu di grup-grup WhatsApp, di status-status semua teman-teman Didi tuh bikin status itu. Mungkin juga karena punya saudara atau teman di daerah sana. Bahaya juga loh. Ngeri banget di. Soalnya bukan hanya banjir-banjir biasa. Si banjir ini membawa beberapa bongkahan-bongkahan kayu. Iya, Didi lihat tuh videonya. Jadi kayak lumpur ya Mas Iya. Prabu. Jadi kayak lumpur jalan. Serem. Sebenarnya itu air ya. Serem banget gitu. Duh, Jadi ngeri banget lah. beberapa ban sih yang menjadikan beberapa kampung di sana yang sangat-sangat ini sih parah banget terkena banjir itu. Parah banget. Seperti rumah yang ada beberapa rumah yang ini sempat ambrol juga. Ada yang rusak. Ada rusak, terus ya beberapa hewan ternak yang juga keikut ini banjir itu gitu. Aduh, sampai hewan ternak pun ke bawah banjir ya. Mungkin karena manusianya, maksudnya orang-orangnya di sana pada kabur duluan ya Mas Iya. Prabu, jadi tidak mikir sama Itu katanya hewan-hewan dari beberapa ternaknya. keterangan warga itu seperti ada gemuruh katanya awal. Oh, suaranya sebelum banjir itu datang kayak ada suara Gemuruh gemuruh. apa bilang itu kan warga-warga. Jadi ndak ini pertama ndak ndak kebayang kalau ada banjir seperti ini. Mungkin warga dengarnya ngiranya juga kayak mungkin mau ada hujan, Iya, kayak dikira geluduk mendung. mungkin. Geluduk. Geluduk gini Ternyata nih. banjir. Aduh. Wah, itu kan Didi juga lihat videonya itu kayak sampai ada yang teriak-teriak kayak wah saya gitu katanya Mas Prabu. Bener Mungkin pas datangnya nggak cepet. Jadi orang-orang di sana masih ada waktu untuk menyelamatkan diri, untuk bener. ke daratan yang lebih tinggi juga gitu. Duh, ngeri banget ya Mas Prabu. Jadi ini juga sebagai pembelajaran kita bersama bahwasanya kalau di daerah pegunungan yang memang notabene di sana itu banyak pohon-pohon dan itu kan pohon-pohon banyak itu bukan hanya sebagai pemandangan saja tapi sebagai pengendali dari tanahnya ya. agar tidak longsor. Oh, emang itu karena longsor ya Mas Prabu yang di Sempol ya, yang bencana banjir Bisa yang di jadi Sempol. seperti itu dari kurangnya pohon-pohonan yang ditanam di sana gitu. Jadi yang biasanya air itu terserap oleh pohon, jadi nggak bisa ke bendung gitu dari tidak adanya pohon itu. Berarti gitu. pohonnya ditebang secara liar atau Biasanya sih berarti karena adanya penebangan liar gitu ya Mas Prabu. Duh, emang setelah itu kan ini beberapa hari setelah kejadian itu ada beberapa komunitas di situ yang menggalakkan ini reboisasi penanaman 1000 pohon. Oh, benar-benar mungkin biar tidak terjadi lagi Mas Prabu di musim-musim selanjutnya, di tahun selanjutnya lah. Dan alhamdulillah sekarang 2021 Bondowoso tidak ada banjirnya Mas Prabu. Alhamdulillah. Dan semoga seterusnya juga semua wilayah di Indonesia juga tidak terkena banjir. Iya, betul banget. Jadi yang perlu kita waspadai juga di kala banjir ya. Maksudnya yang harus kita jaga sendiri ya, seperti yang tadi drainase, saluran air harus tetap selalu kita perhatikan.
penanaman pohon, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu harus kita perhatikan. Dan Itu juga harus kesadaran diri sendiri ya Mas betul banget itu. Betul banget. Karena kalau gak sadar ya kitanya aja gak mau sadar, gimana yang mau menjaga alamnya kan gitu. Jadi tidak perlu, bukan hanya menjaga kelestarian, juga bukan hanya menjaga kebersihan, tapi kita juga sadar untuk melakukan gotong royong. Dan itu dilakukan jangan pas musim hujan aja sih menurut Didi Mas Prabu. Jadi jangan nunggu pas baru banjir baru dibersihkan, baru jangan sih ya. Kalau lebih baik mencegah daripada mengobati sih. Mengobati banjir bukan mengobati. Kalau Prabu sendiri sih pengennya gitu ya untuk ke Kota Bondowoso sendiri itu pengen ya orangnya sadar dan juga bisa apa ya, membuat lingkungan atau ekosistem di sekitar kita itu semakin ini mungkin semakin subur, semakin kreatif lagi seperti orang-orang Jepang, tahu enggak? Jadi sok-sok ya ataupun selokan. Itu kan kalau orang Jepang dijadiin ini kolam. Jadi ada ikannya, saking jernihnya. Tapi kalau di Bondowoso sekarang Mas Prabu pempes. Tuh jangan deh. Kalau di Bondowoso sendiri kalau dikasih ikannya mati. Ikannya mati, dipancingin sama diambil. Warganya ya. Padahal kalau di Jepang tuh bagus banget ya Mas Prabu. Kayak keluar rumah airnya jernih. Jadi kayak banjir tuh udah ada ya Mas Prabu. Mungkin ada, cuman tidak sesering di Indonesia. Itu juga karena warganya sih. Kreatif banget, kreatif dan sadar atas kebersihan gitu. Dan itu efeknya bagus banget dulu kan untuk seperti penghujan sekarang. Penghujan sekarang itu kan kalau sudah penghujan identik dengan penyakit DB kan. Seperti di Cerme sekarang itu Cerme sudah mulai loh demam berdarah loh di situ. Jadi penyemprotan sudah mulai digalakkan di sana. Mungkin karena musim hujan ya Mas Prabu, jadi banyak genangan air. Bukan kenangan. Ya kembali lagi ke drainase itu. Kalau seandainya ngemeng saja, apa ngemeng gitu ya? Apa ya bahasanya? Tersumbat gitu. Jadi tumbuh jentik-jentik ya Mas Prabu, jangan sampai deh itu. Nah, yang di Jepang itu selain kan untuk memperbagus lingkungan juga ya, kreativitas di lingkungan seperti itu efeknya luar biasa banget. Apa aja tuh ya emang? Panorama satu, terus juga ya itu makan jentik-jentik itu. Oh iya, si jadi di sana ada jentik-jentik ya Mas Prabu. Karena ikannya juga ada yang mengambil, mungkin sama-sama menjaga ya di sana warganya. Jadi enak sih seandainya di Indonesia kayak gitu. Aduh, tentram deh kayaknya. Cuman di Bondowoso sendiri aslinya sudah ada yang menerapkan sih seperti itu. Cuman di Bondowoso. Bukan di selokan, bukan di selokan. Tapi lebih di sawah. Oh, sawah dikasih ikan. Dikasih ikan koi di situ. Oh iya, di daerah mana itu Mas Prabu? Itu di daerah sini loh. Mana ini? Alas Sumur. Di Alas Sumur itu. Alas Sumur itu di daerah Pujer. Mengok. Wah, semoga makin yang menjadi inspirasi tentunya buat para warga-warga yang lain. Mungkin banyak yang meniru karena juga bermanfaat banget ya Mas Prabu ya. Betul itu. Emang kalau sudah musim hujan memang musimnya bencana, musimnya penyakit, musimnya teringat kepada mantan. Aduh. Benar. Kalau udah dengerin jangan relate banget sama Mas Prabu nih ya. Iya, lekat banget ya. Awas nanti ditonton istrinya. Jadi teringat sama mantan. Jadi sendirian gitu yang menung ada suara rintik-rintik hujan. Itu kayak ingat gitu. Oh, dulu pernah hujan-hujanan sama mantan. Pernah hujan-hujanan gitu. Atau kalau dulu. Pernah lah. Tapi hujan-hujanan. Tapi kayaknya Mas Prabu untuk mencegah terjadinya teringat mantan, kalau pas hujan tuh jangan sendirian deh kayaknya. Bareng siapa? Ya ngumpul sama keluarga, sama teman, dan yang punya pacarnya sama pacarnya. Wow. jadi biar meminimalisir untuk teringat masa lalu. Kayaknya Mas Prabu nih sering teringat masa lalu ya. Iya. Ayo lo nanti ditonton istrinya. Kecuali Prabu kebentur ke ke batu gitu ya yang bisa melupakan. Jadi kayak di film. Jadi hilang ingatan. Oke. Selain di Sempol yang baru-baru ini ada di daerah Malang Mas Prabu. Daerah Malang. Batu Malang. Yang juga mengalami banjir. Betul. Dan
yang di sana mengalami banjir itu, banjirnya itu katanya mulai pas jam 2 siang Mas Prabu. Alhamdulillah sih ya, masih jam 2 siang. Kalau pas malam hari tuh gak bisa ngebayangin pas enak-enaknya orang tidur. Tiba-tiba ada di mana aku? Turun dari kasur-kasurnya. Turun dari kasur, loh kok di sungai, ternyata banjir. Miris banget ya memang ya kalau ada beberapa kota yang biasanya sih Jakarta yang langganan banget ya. Iya, kayaknya tiap musim hujan pasti banjir. Kayaknya itu perlu di ini ya Mas Prabu, mungkin cara mengatur itunya kayak selokannya. Terus apanya lagi ya Mas Prabu, kalau di jembatan tuh namanya mengatur gorong-gorong. Nah, kayak gitunya juga mungkin perlu diperbaiki lagi, diperbesar lagi ya. Iya benar banget itu. Oke, selanjutnya kita apa? Tetap di Kok mau pamit lagi sih Mas Prabu? Tadi sudah pamit, belum lah. Kan juga itu loh Mas Prabu, di musim hujan gini. Iya, kalau hujannya biasa, kayaknya ada hujan yang sama angin-anginnya, hujan yang sama petir, itu bahaya banget. Jadi buat kalian para penonton BMN podcast ini juga diminimalisir untuk jalan-jalan ke daerah pantai dan untuk di sungai-sungai gitu, kayaknya diminimalisir aja lah ya buat menghindari terjadinya kecelakaan. Iya, kecelakaan. Tentu juga jenis-jenis banjir ini banyak banget di. Oh iya. Selain ada banjir bandang tadi, ada juga banjir air. Ada. Emang ada banjir uang? Ada. Kalau banjir uang senang. Banjir air. Ada banjir lumpur. Jadi kalau banjir lumpur tuh yang datang kayak lumpur gitu ya? Banjir lumpur, terus ya banjir rob itu. Rob ini ya semacam apa ya, batu gitu di. Kayaknya saya mau bersihin deh, tapi tidak jadi. Kenapa? Emang ada yang mau bersih? Iya, Didi juga pernah loh kayaknya rasanya mau bersihnya sampai sini kayak balik lagi ya Mas Prabu. Iya. Tapi itu udah enak sih pasti. Emang biasanya tuh tak oker sama oker itu bahasanya diurak. Oke. Penyebab banjir juga ada banyak loh Mas Prabu. Selain karena musim hujan, curah hujan yang tinggi, juga dengan minimnya resapan air. Jadi kan kalau musim hujan nih kan airnya banyak Mas Prabu, makin banyak. Jadi kalau resapannya cuma sedikit, ya itu jadinya meluap, jadinya banjir sih. Iya. Kalau menurut Prabu sendiri sih, kalau yang di mana ya, kita bisa tiru juga atau metode yang Ahok berikan kemarin. Yang gimana tuh? Ya jadi dibuatin gorong-gorong besar. Dibuatin gorong-gorong besar baru dialirin ke laut. Mungkin itu juga salah satu cara untuk mencegah banjir di Jakarta ya. Apalagi dengan kepadatan penduduknya yang begitu banyak. Terus juga yang perlu kita garis bawahi ya itu saluran air. Tapi dengan adanya saluran air, dengan adanya gorong-gorong yang luas, yang besar, juga harus dijaga kebersihannya Mas Prabu. Jangan nanti dibuat pembuangan sampah. Kalau di anu ya, di daerah-daerah kita masih seperti itu, kadang dibuat ini bukan hanya pembuangan sampah, pembuangan kotoran. Oh iya. Ada ya di sini ya kayak gitu. Ada kotoran. Dan itu jangan ditiru ya teman-teman. Kayaknya biar tidak terjadi banjir. Siapa sih yang mau rumahnya kebanjiran? Ya itu. Jangan sampai sih. Kalau di Bondowoso sendiri sih, ya itu, selain banjir juga ya, kalau insya Allah kalau tsunami nggak bakalan kalau Bondowoso, karena kita dikepung oleh beberapa gunung. Cuman yang ditakuti pantai. Kita angin topan, bener. puting beliung. Yang kemarin tuh kan gara-gara hujan sama angin Mas Prabu, yang di daerah Kajar itu loh, yang pohonnya tumbang itu kayaknya karena anginnya juga kenceng. Jadi makanya bayangin pohon beringin yang besar banget itu bisa tumbang. Jadi itu katanya tumbang sama akar-akarnya. Jadi kayak dicabut gitu. Biasanya sih kalau kayak gitu sudah larinya kadang ke ini lagi, ke misteri kayak gitu. Biasanya di warga setempat. Bisa soalnya yang tumbang pohonnya pohon beringin ya, pohon yang sangat melekat dengan mistis-mistis. Iya, image-nya sudah banyak hantunya, jinnya gitu. Iya, bisa dikaitkan dengan itu. Biasanya warga sih kayak gitu Mas Prabu. Ya mungkin yang aslinya karena angin, cuman karena
yang tumbang pohon beringin, jadi mungkin jinnya apa. Ya, yang penting yang tumbang pohonnya, bukan kita yang tumbang deh. Jangan sampai. Kalau masalah tumbang kesehatan, tentu jangan lupa di pola makan dijaga. Iya pola benar. hidup sehat. Iya. Kalau Prabu sendiri setiap pagi tuh selalu makan roti. Oh, sarapan roti. Roti. Sarapan Bukan roti. Sarapan roti, minum susu ya. Minum susu. Aduh, kok kayaknya Didi kalah deh. Perasaan Didi sarapan nasi tiap pagi. Kalau aku sendiri sih selain ya tetap karbohidrat yang dimakan, juga protein tinggi, serat, terus yang mengandung zat besi, Oh iya, seperti benar. paku itu loh. Zat besi. Paku. Selain paku apa? Banyak seng. Yang mengandung besi. Itu sih. Ya maksudnya vitamin D, bukan yang kayak seperti itu, cuman Jadi bayangin Mas Prabu nyemilin paku gitu. jadi jalan kepang, jadi jalan goyang. Aduh, apa otot kawat tulang besi. Gatot kaca. Otot kawat. Waduh, bayangin. Mungkin otot dari kru kameramen ingin bertanya seputar hujan, kurang beberapa menit kita closing. Mau nanya aja sih tanda-tanda terjadinya Angin puting beliung ya. Angin puting beliung. Biasanya kalau setaunya Didi tuh udaranya terasa dingin gitu Mas Prabu. Udara dingin. Yang awalnya Apa? Panas. awalnya panas jadi dingin. Tiba-tiba dingin gitu. Gerah semua. Dan biasanya langit juga itu muncul ini berangsur awan apa ya? Cumulus gitu. Maksudnya awal Jadi cumulus. kayak awan itu ya Mas Prabu. Kayak mau mendung tapi dia menggumpal gitu sih. Iya. Kalau di pesawat itu yang biasanya kemarin yang sempat terjadi tragedi awan tuh awan Columbus kan. Oh, Nah, kalau ini cumulus. Yang Prabu tahu ya, Columbus sih. Bentar Didi kok ngakak ya malah. Sok-sokan ngerti soal angin. Nanti dibawa angin beneran. Tapi aslinya jangan bilang-bilang ke siapa-siapa Didi. Iya, gimana? Saya itu masih titisan ini Avatar. Jadi sampai serius loh, ternyata Mas Prabu mau bilang Mas Prabu titisan Avatar. Oke, yang penting itu aja sih di musim hujan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dan untuk yang berpergian naik motor jangan lupa jas hujannya dibawa dan sedia payung sebelum hujan. Gitu aja sih. Dan selain itu untuk mencegah takutnya nanti ada banjir apa, kayaknya harus menyediakan stok makanan di rumah gitu loh Mas Prabu. Jadi kalau pas hujan jadi kan nggak perlu keluar rumah. Kalau Didi sih gitu biasanya di rumah, kayak sedia mie, sedia makanan apa gitu. Iya. Mungkin bisa ditiru sama teman-teman penonton lainnya gitu sih. Iya, ya kecuali ini untuk para pendengar yang suka hujan. Oh iya, benar. Kalau yang suka hujan, dia memang sengaja ada mau stop biar Iya, biar kalau pas bisa hujan dia keluar. mau keluar. Tapi biasanya kalau hujan males banget. Males dia banget motor. tapi sih kebanyakan. Apalagi pas dibarengi sama petirnya. Waduh, Iya, itu takut. Tapi cocok banget sih Mas Prabu nonton podcast BMN, apalagi pas hujan-hujan, pas makan mie. Nanti Didi juga bakalan nonton sendiri. Nonton sendiri ya. Tentu juga di Gimana? maksudnya di tema-tema selanjutnya kita bakal undang beberapa narasumber juga Wow. yang itu dia pernah bertempat tinggal di Kalimantan. Jadi punya beberapa cerita-cerita tentang kemistisan di Kalimantan. Waduh, Yang emang dulunya- kalau Kalimantan melekat banget Iya, ya sama. yang dulunya itu ceritanya katanya ada sebuah konser di situ di Jangan di spoiler Mas Prabu, mending intinya penting aja. intinya aja. Nanti kalau di spoiler penonton Jadi udah tahu. ya itu. Jadi biar Ya itu. penasaran. Jadi untuk sahabat di rumah jangan kemana-mana, pokoknya ya Tetap terus pantengin BMN Podcast. Dan jangan lupa kita bakalan datengin narasumber yang pastinya seru banget dan menarik banget, membahas tentang apa Mas Prabu? Tentang di Kalimantan. Iya, tentang Kalimantan deh pokoknya. Oke. Begitu. Jangan lupa di Like, komen, and share dan subscribe. Oke. Sampai Terima bertemu kasih dan sampai bertemu kembali di di BMN Podcast. Bye bye. Bye.